Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama kami di acara Ngopas, Ngobrol Pasar Sore bareng Seputas. Sore ini kita akan mengobrol tentang sebuah konsep yang keren dan relevan banget buat dunia pendidikan, yaitu Sekolah Ekologi Pancawaluya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hani Siti Anissa dan rekan saya Dan Tinurdini, yang akan memandu jalannya acara Ngopas kali ini. Konsep ini mengajak kita untuk melihat sekolah bukan cuma sebagai tempat belajar, tapi juga sebagai ruang hidup yang selaras dengan alam. Di sini, kita bukan cuma ngomongin teori, tapi juga kebiasaan, budaya, dan praktik nyata yang bikin sekolah jadi lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan. dan di sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya sudah sangat dikenal oleh kita semua. Sosok yang memimpin sekolah dengan penuh dedikasi dan komitmen terhadap nilai-nilai ekologis. Baik, sebelum kita masuk ke sesi ngobrol pasar sore bareng Seputas, izinkan saya membaca sekilas profil narasumber kita. Nama, Asep Rizri Setiadi, SPD MM, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 25 Oktober 1972. Pangkat, Gol TMT, Pembina Tenaga Kependidikan 14B, Jabatan Guru Ahli Madya, Unit Kerja SMA Negeri 10 Tasikmalaya, Pendidikan Terakhir S2, Spesialisasi Manajemen, TMT KS 0910-2025. Demikian sedikit gambaran tentang perjalanan dan pengalaman luar biasa dari beliau. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Kepala SMA Negeri 10 Tasikmalaya, Bapak Asep Sri Triadi, SPD MM. Kepadanya kami persilahkan. Selamat sore. Sore. Alhamdulillah. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam suasana santai kita hari ini. Sebelum kita memasuki pertanyaan tentang Sekolah Ekologi Pancawaluya, izinkan kami menyampaikan bahwa Ngopas ini memang dirancang dengan suasana yang ringan dan mengalir. Semoga suasana kita tetap hangat, nyaman, dan penuh antusiasme. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Di tengah berbagai tantangan zaman yang terus berkembang, bagaimana Bapak memandang Sekolah Ekologi Pancawaluya sebagai sebuah solusi atau jawaban atas kebutuhan pendidikan generasi hari ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Sekolah itu merupakan lembaga pendidikan yang memang diperuntukkan untuk peserta didik ya sebagai tempat belajar. Tentu saja lingkungan tersebut harus nyaman, ya kemudian membuat betah peserta didik ya dengan keindahan-keindahan alam yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Jadi Sekolah Ekologi Pancawaluya ini merupakan salah satu solusi yang memang perlu diciptakan ya, oleh praktisi pendidikan gitu. Oke, baik. Baik, jadi Sekolah Ekologi Pancawaluya ini menjadi sebuah solusi ya bagi setiap sekolah, yang dimana Sekolah Ekologi Pancawaluya ini menjadi sekolah yang tidak hanya peduli pada lingkungan, tapi membuat kesadaran pada siswa-siswi pentingnya bagaimana menjaga alam. Iya, ya, betul. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, boleh Bapak berbagi gitu, apa filosofi terdalam yang melandasi lahirnya Sekolah Ekologi Pancawaluya, serta bagaimana komitmen itu terus dijaga agar tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar terimplementasi dalam keseharian warga sekolah. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah untuk pertanyaan tadi bisa dijawab ya bahwa dalam filosofi menyikapi mengenai adanya Sekolah Ekologi Pancawaluya, nah ini sesuai dengan ajaran agama kita ya bahwa manusia di muka bumi ini adalah khalifah ya. Artinya manusia memiliki tugas ya untuk menjaga, memelihara alam semesta ya.
Nah ini semoga ini bisa dituangkan ya dalam dunia pendidikan kita ya, bahwa peserta didik ya itu diberi pemahaman bahwa tugas manusia itu adalah menjaga, kemudian memelihara alam semesta, termasuk lingkungan sekolah. Nah itu ya. Nah kemudian ya ini juga dalam program Pancawaluya yang sering disebutkan oleh Pak Gubernur. Nah ini juga memberikan kesan tersendiri ya terhadap dunia pendidikan, bahwa memang peserta didik itu ya harus memiliki apa tadi benar, pintar, singar, cager, bager. Ya, nah itu ya. Artinya ya termasuk kepada lingkungan ya, bagaimana peserta didik itu harus cager ya, bager ya kan gitu, terhadap lingkungan ya sekolah kita, terhadap lingkungan yang ada di luar sekolah juga, terhadap keseluruhan alam semesta begitu ya. Nah itu bukan hanya kepada makhluk hidup sesama manusia saja, tetapi di sisi manusia juga ada makhluk hidup yang lain begitu. Nah itu yang harus dimiliki oleh peserta didik gitu. Berarti untuk setiap peserta didik diajarkan untuk bagaimana menjaga alam, dan kita sebagai khalifah dan manusia pentingnya untuk menjaga alam bukan hanya sebagai sesama manusia, tapi saling berkaitan dengan alam. Ya betul ya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, jika sekolah ekologi Pancawaluya dianalogikan sebagai sebuah ekosistem yang saling berhubungan, peran strategis apa yang dimainkan oleh siswa, guru, dan seluruh elemen sekolah dalam membangun harmoni serta budaya yang berkelanjutan? Strategi ya, jadi peserta didik itu harus memahami bahwa makhluk hidup di dunia ini tidak hanya manusia saja ya. Ada makhluk hidup yang lain yang menyertai gitu. Seperti apa contohnya? Tumbuhan ya kan itu kan. Kemudian apalagi hewan. Nah itu semua merupakan makhluk hidup ya yang memang menunjang kehidupan manusia. Selain itu apa contohnya ya? Ada tanah ya kan, kemudian ada air ya, kemudian ada benda-benda yang lain yang memang sifatnya tidak hidup gitu ya. Nah itu semua ya menunjang kehidupan manusia. Nah itu harus dipelihara ya oleh kita sebagai khalifah di muka bumi. Nah ini harus dipahamkan dulu ya kepada peserta didik. Nah strateginya, nah itu tentu saja ya untuk memberikan faham ya terhadap masalah itu ke peserta didik ya, masalah kita sebagai khalifah di muka bumi, sehingga kita itu memiliki tugas menjaga ya, memelihara alam semesta ini. Nah tentu saja dengan berbagai yang pertama itu program. Ya gitu, dengan membuat program yang program-program ini yang menunjang terhadap bagaimana peserta didik itu harus paham ya mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup ya, khususnya yang ada di sekolah dulu gitu ya. Nah itu ya, jadi strateginya kita buat program-program ya begitu, sehingga kita bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik atau secara keseluruhan warga sekolah, bukan hanya peserta didik ya, tetapi juga bapak ibu gurunya, kemudian warga-warga sekolah yang lain gitu ya, kemudian pegawai ketenaga administrasinya, nah semuanya lah ya itu diberi paham ya mengenai pentingnya mengenai pemeliharaan lingkungan sekolah begitu. Untuk strategi ini menjadi sebuah program ya? Iya, bikin program iya. gitu.
Berarti melibatkan bukan hanya sebagai peserta didik, tetapi mulai dari ketenaga pendidikan. Iya, betul. Ya. Iya, betul. Jadi dari program itu harus memberikan pemahaman gitu, bagaimana mereka untuk menjaga keseimbangan alam, bukan hanya untuk merusak, tetapi mereka juga harus diajarkan bagaimana menjaga keseimbangan alam dan kerapihan alam. Iya, betul. Ya. Baik Pak. Untuk yang pertanyaan keempat, bagaimana Bapak memastikan bahwa nilai Pancawalaya tidak hanya menjadi sebuah konsep atau slogan, tetapi benar-benar terinternalisasi dan membentuk pola pikir serta karakter peserta didik dalam keseharian mereka? Bagaimana memastikan bahwa tadi disebutkan ya untuk strategi apa ya dalam melaksanakan mengenai mewujudkan sekolah ekologi Pancawalaya. Nah itu ya. Tadi dengan membuat program. Nah program itu pastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan lancar, bisa terlaksana ya. Kemudian monitoring ya, monitoring, kemudian adakan evaluasi gitu ya dari program-program tadi. Oke, berarti dari setiap program itu harus ada evaluasi sama mentoring ya Pak? Iya betul. Terjalin atau berjalan lebih signifikan. Signifikan gitu, betul. Oke, dan pertanyaan yang kelima, menurut Bapak, seberapa penting membangun kesadaran ekologi sejak bangku sekolah sebagai bekal generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan dan krisis lingkungan global saat ini? Nah, sangat penting karena bangku sekolah itu merupakan tempat memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik ya. Juga sekaligus ya untuk menanamkan ya mengenai menumbuhkan karakter yang baik ya bagi peserta didik ya. Jadi selain tempat menimba ilmu pengetahuan ya, sekolah juga itu merupakan tempat untuk menumbuhkan karakter yang baik begitu ya. Nah, karakter yang baik ini ya tidak hanya kepada masalah yang sifatnya personal gitu ya, tetapi bagaimana menjaga lingkungan sekolah yang tadi yang Bapak sebutkan begitu ya. Nah, sehingga untuk menjaga lingkungan sekolah itu, menumbuhkan karakter yang baik itu, nah diberikan di sekolah sehingga nanti ya peserta didik ini sudah kembali ke masyarakat ya. Kalau peserta didik itu sudah paham ya mengenai perlunya pentingnya lingkungan itu dipelihara dengan baik ya. Nah itu tentunya setelah keluar dari sekolah, peserta didik itu akan lebih menghargai ya, lebih menghargai mengenai adanya pentingnya lingkungan kehidupan yang sehat ya. Nah itu yang sehat, yang baik ya, sehingga kalau nanti misalkan contoh ya peserta didik itu kembali ke masyarakat ya, melihat di lingkungannya itu di lingkungan sekitarnya itu kotor ya, banyak sampah ya. Nah, tentu saja dalam hatinya itu akan tergerak ya, kemudian sikapnya juga akan bertindak begitu ya untuk bagaimana mengatasi solusi tadi. Kenapa demikian? Karena sudah diberi ya, pembelajaran mengenai pentingnya lingkungan yang baik tadi, yang sehat tadi, ya, itu di bangku sekolah. Ya. Dimanapun peserta didik itu nanti selesai menyelesaikan pendidikannya di sekolah tersebut, dimanapun mereka hidup, tentu akan mempertimbangkan mengenai pentingnya ya menjaga lingkungan tadi, begitu. Ya, nah, misalkan contoh ya. Kalau peserta didik nanti akan menjadi pejabat, misalkan ya, menjadi pejabat, membangun ya dari
dari programnya itu ada pembangunan ya gitu. Nah, tentu saja akan mempertimbangkan kondisi lingkungannya ya, akan mempertimbangkan baik buruk lingkungannya ya gitu. Sebelum membangun ya gitu, akan memikirkan nah, apakah pembangunannya itu nanti itu bisa berdampak tidak ya terhadap lingkungan tadi begitu. Ini memang Bapak ini berbicara mungkin terlalu jauh, tapi ya dasarnya itu harus dari bangku sekolah ya, memiliki karakter-karakter tadi begitu ya. Berarti dalam konteks ini sangat penting banget ya Pak, soalnya dari bangku sekolah juga mengajar kita bukan hanya tentang dari teori dan praktik, tetapi juga belajar mengenai karakter. Ya, Bagaimana peserta didik saat keluar dari lingkungan sekolah untuk kembali ke masyarakat, agar mereka siap menghadapi berbagai krisis dan permasalahan yang ada di masyarakat. Dari bekal karakter tersebut dan teori tersebut, siswa bisa lebih belajar bagaimana menghargai dan menghadapi apa yang sedang terjadi di masyarakat. Iya, betul. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ke-6, setelah melalui proses pembelajaran di Sekolah Ekologi Pancawaluya, perubahan atau transformasi seperti apa yang Bapak cita-citakan terbentuk pada karakter, pola pikir, dan kepedulian siswa terhadap lingkungan dan kehidupan? Yaitu ke perilaku. Nah, ada perubahan perilaku ya dari peserta didik, gitu. Hal yang contoh kecil ya, setelah diberi pembelajaran, pemahaman mengenai pentingnya kita menjaga lingkungan sekolah kita ya. Nah, hal yang kecil saja kalau ada peserta didik melihat ya, saat berjalan melihat ada sampah ya gitu, kemudian langsung memengutnya. Nah, itu sudah menjadi karakter ya, atau tumbuh karakter yang baik ya terhadap bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Nah, itu yang Bapak inginkan seperti itu. Ya. Berarti yang Bapak cita-citakan itu pada karakter atau perilaku ya? Iya, betul. Dari hal yang kecil ya. Iya, tumbuhnya semangat dan kesadaran pada diri mereka sendiri ya? Iya, betul. Oke, dan pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan bahwa pendidikan ekologi di Sekolah Ekologi Pancawaluya tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi benar-benar terimplementasi menjadi budaya serta kebiasaan hidup sehari-hari warga sekolah? Iya, dengan monitoring ya ke setiap sudut ya di lingkungan sekolah kita ya, begitu. Kalau Bapak tiap pagi itu sering berkeliling ke tiap kelas gitu. Nah, itu bisa sebagai indikator ya, apakah program ya untuk menjaga lingkungan sekolah ini atau menjaga lingkungan ini itu betul-betul sudah bisa dipraktekkan oleh peserta didik atau warga sekolah belum kayak gitu ya. Nah, kalau dalam hasil monitoring tadi ya, Bapak sering berkunjung ke tiap kelas ya, kemudian ke lapangan upacara, ke sudut-sudut yang memang jarang orang itu datang ke sana gitu kan, karena sekolah SMA Negeri 10 Kota Tasikmalaya ini merupakan sekolah yang memang paling luas ya, paling luas ya gitu. Sekitar kita memiliki lahan 3,6 hektar gitu kan, 3,6 hektar. Jadi masih ada tempat-tempat yang kosong yang memang tidak bisa digunakan ya sebagai tempat pembelajar. Nah, kita gunakan nanti itu, kita tata sedemikian rupa sehingga tempat-tempat yang tadi yang kiranya tidak bisa digunakan untuk sebagai sumber belajar, kita gunakan sebagai tempat sumber belajar gitu ya. Nah, itu karena memang di belakang sekolah kita itu banyak lahan yang memang masih menjadi hutan belantara. Nah, kita nanti dikelola ya, ditata dengan baik ya, mengerahkan seluruh potensi warga sekolah ya untuk bisa menata yang tadi hutan belukar tadi menjadi hutan sekolah ya, yang bisa dijadikan sumber belajar begitu ya. Jadi bagaimana cara memastikan bahwa itu
bisa secara secara jelas bisa terwujud ya program tadi, yaitu dengan monitoring ke setiap kelas, monitoring ke setiap tempat ya, di mana lahan yang dimiliki oleh sekolah ini, begitu. Berarti di monitoring ini menjadi indikator utama ya? Iya. Konteks ini dikarenakan monitoring ini bisa dilakukan ya oleh seluruh warga sekolah, yang dimana kita bisa melihat di mana ada lahan kosong, di situ kita bisa digunakan untuk lebih hal yang positif ya, sebagai sumber belajar ya. Nah itu sebagai sumber belajar. Baik Pak, pertanyaan yang ke-8, di tengah dinamika perubahan zaman, apa tantangan utama dalam menjaga konsistensi identitas sekolah ekologi Pancawaluya, serta langkah strategis apa yang dilakukan sekolah untuk tetap teguh pada nilai dan visinya? Yaitu masalah komitmen. Nah itu kan ya, komitmen ya. Baik itu komitmen peserta didik, komitmen Bapak Ibu guru, ya ini juga menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana komitmen itu bisa tetap dipegang teguh ya, sehingga setiap program yang memang baik untuk menjaga lingkungan ini bisa tetap ya berjalan dengan baik, begitu. Berarti komitmen itu sangat penting banget ya untuk kita semua. Soalnya menjadi faktor utama sama indikator utama gitu untuk kita menjalankan sekolah ekologi Pancawaluya ini. Betul. Oke, dan pertanyaan yang ke-9, dalam jangka panjang, bagaimana visi sekolah ekologi Pancawaluya dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dalam bersikap terhadap alam dan kehidupan? Ya itu insya Allah lebih ke depannya kita akan membuat program-program yang lain ya, yang memang bisa dijadikan sebagai sekolah itu sebagai tempat belajar yang nyaman ya, dengan mengutamakan potensi yang ada ya, termasuk menjaga lingkungan sekolah ini ya. Misalkan contoh dengan lebih banyak bekerja sama ya dengan pihak luar, bagaimana mengolah sumber daya alam yang ada di sekolah ini ya, karena seperti yang telah Bapak sebutkan tadi bahwa SMA Negeri 10 Kota Tasikmalaya ini memiliki potensi alam yang sangat luar biasa dengan lahan yang sangat luas ya, 3,6 hektar begitu. Nah ini kita akan mencoba ya, setelah kita menjalankan program secara internal, kita akan mencoba juga mengadakan program bisa bekerja sama dengan pihak yang lain ya, untuk bekerja sama untuk mengelola begitu sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah itu sehingga dengan adanya kerjasama ini ya lebih mengikat kembali ya gitu, lebih mengikat kembali komitmen ya yang memang sudah kita jalankan ya dalam melaksanakan program yang sudah dijalankan secara internal di sekolah begitu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir di sesi ini, pesan apa yang ingin Bapak titipkan kepada para siswa agar semangat dan nilai sekolah ekologi Pancawaluya terus hidup dalam diri mereka, bahkan ketika kelak mereka melangkah di luar lingkungan sekolah? Pesannya yaitu kalian harus bisa menjaga alam semesta, karena kalian ini menjadi khalifah di muka bumi ya, sebagai makhluk hidup yang bisa menjaga ya alam ini. Oleh siapa lagi alam ini bisa dijaga? Ya oleh manusia begitu, oleh kalian ya gitu. Nah, menjaga alam ini sama juga melestarikan kehidupan manusia itu sendiri gitu ya. Betul. Nah itu, jadi kalau alamnya rusak maka punahlah kehidupan itu begitu ya. Alam rusak itu kenapa? Salah satunya karena manusia sebagai khalifah di muka bumi tidak menjalankan amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Nah itu, jadilah seperti yang dianjurkan oleh yang diinginkan oleh Pak Gubernur ya, Pak Dede Mulyadi. Jadilah peserta didik yang cager, bager, pinter, benar,
singer. Nah itu ya termasuk terhadap lingkungan, ya terhadap lingkungan itu saja. Ya. Baik, kita sebagai sesama manusia, sebagai khalifah harus bisa menjaga alam dan menjaga pentingnya bagaimana tidak merusak alam ya. Betul. Ya itu. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah dari penonton ada yang ingin ditanyakan? Iya, Silakan. boleh. Kenalkan, nama saya Rafa Rizky Anugrah dari kelas 10-12. Izin bertanya Bapak, setelah terlaksananya program pesantren ekologi ini, apa rencana Bapak ke depannya untuk sekolah ini? Pesantren Ramadan tahun ini ada penambahan ya materi ya dari tahun sebelumnya ya. Tujuan untuk pesantren Ramadan itu untuk mengisi ya kegiatan pembelajaran di bulan suci Ramadan ya, khususnya tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik ya, kemudian lebih memberikan nuansa religius ya kepada peserta didik, sehingga betul-betul saat bulan suci Ramadan itu betul-betul melaksanakan ibadah ya dengan baik begitu. Nah, ada perbedaan dengan tahun yang kemarin. Kalau yang tahun sekarang itu bukan perbedaan sih, ada penambahan gitu ya, ada penambahan materi ya gitu, karena ada materi ekologinya, yaitu bagaimana peserta didik itu diberi materi untuk lebih bisa diberikan pengetahuan pentingnya menjaga lingkungan hidup ya, menjaga alam semesta. Nah, sekaligus juga diberikan materi mengenai aksinya untuk hal itu. Nah itu. Nah di SMA Negeri 10 Kota Tasikmalaya, dan insya Allah tanggal 5 Maret ya 2026 itu akan melaksanakan aksi ekologinya begitu ya, dari kegiatan pesantren Ramadan itu, yaitu peserta didik menanam pohon ya, ada pohon produksi ya, ada pohon untuk menjaga alam ini dari kesegaran ya udara ya, kemudian ada pohon ya jenis buah-buahan begitu. Nah, karena telah disebutkan tadi oleh Bapak bahwa SMA Negeri 10 Kota Tasikmalaya memiliki lahan yang luas ya. Nah, sebelum kegiatan pesantren ekologi, mungkin anak-anakku sekalian melihat ya di belakang sekolah itu masih berupa hutan belantara. Nah, ini ya hutan belantara. Nah, setelah pesantren Ramadan ya itu, nah kita saat pesantren Ramadan kita melakukan aksi ekologi dengan membersihkan ya hutan tadi ya menjadi bersih ya. Nah, kita tanami lahan-lahannya itu yang tadi berupa semak belukar ya. Nah, itu kita tanami dengan pohon-pohon yang memang berguna gitu ya, seperti contoh pohon mahoni, pohon albasia, dan beberapa pohon yang lain ya, termasuk buah-buahan. Nah, kita akan melaksanakan program aksi ekologi ya gitu. Semua peserta didik dan warga sekolah ikut menanam ya pohon tadi begitu. Nah, menanam pohon tadi. Nah, bagaimana selanjutnya setelah pesantren Ramadan? Ya, kita pelihara bersama-sama. Ya, jadi pohon tadi kita pelihara bersama-sama. Jadi tiap kelas itu akan melakukan identifikasi. Nah itu, nah ini di kelas mana nih, di tempat mana nih kelas ini ya menanam pohonnya. Nah itu kelas itu memiliki tanggung jawab juga untuk memelihara ya, dari pohon tadi, sehingga pohon tadi pohon yang ditanam tadi menjadi tumbuh subur gitu kan, karena dipelihara kan. Nah itu, jadi
tidak kalau bahasa Sundanya itu culeos gitu kan. Nah, culeos itu ditanam, dibiarkan. Nah, tidak seperti itu, tapi ditanam kemudian dirawat, betul ya, dirawat, dipelihara ya, sehingga pohonnya ini menjadi pohon yang memang bermanfaat ya bagi lingkungan sekolah ini gitu. Seperti yang telah anak-anakku sekalian ketahui, bahwa kan pohon itu kan, tumbuhan itu kan sebagai suplai oksigen ya, yang memang berguna bagi kita, karena oksigen yang dihasilkan ya dari alam ini untuk dihirup oleh hewan ya, termasuk juga oleh manusia ya, itu berasal dari tumbuhan ya itu. Jadi oksigen yang kita hirup itu dari tumbuhan. Itu salah satu kegunaan dari tumbuhan tadi. Nah itu. Jadi kalau di lingkungan sekolahnya itu banyak tumbuhan, banyak pohon gitu kan. Nah itu bisa menambah kesegaran ya bagi warga sekolah, termasuk peserta didik gitu ya. Mungkin cukup Bapak. Cukup ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawaban-jawaban yang sangat menginspirasi dan membuka wawasan bagi kita semua. Apa yang beliau sampaikan tidak hanya menjelaskan konsep, tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana budaya ekologis dapat tumbuh dan berkembang di sekolah kita. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kehadirannya. Dengan hormat kami persilakan Bapak untuk kembali menuju tempat yang telah kami sediakan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara Ngopas ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasinya. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Saya Hani Siti Amisah. Dan saya, Danti Nurdini, pamit undur diri. Sampai jumpa pada Ngopas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.